Pengertian lepaskan hasil. Pernahkah kamu merasa lelah karena hidup terasa seperti berputar di tempat yang sama? Seakan setiap langkah yang diambil belum juga membawa kita ke arah yang pasti. Dalam diam, kita sering bertanya, apakah aku sudah di jalan yang benar? Pertanyaan itu wajar, karena setiap manusia pada akhirnya hanya ingin merasa tenang dan tahu kemana ia harus melangkah. Disinilah kita berhenti sejenak, menata napas, menurunkan beban dari pundak, dan belajar melihat hidup dengan cara yang lebih jernih. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kita tidak selalu bisa mengendalikan apa yang terjadi, tapi kita selalu bisa mengendalikan bagaimana kita menanggapinya. Ketenangan bukanlah hasil dari dunia yang tenang, melainkan dari diri yang memahami arti setiap kejadian. Selamat datang di arah baru, ruang untuk berhenti sejenak, merenung, dan menemukan makna di antara riuhnya hidup. Mari berjalan bersama, perlahan tapi pasti, menuju diri yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih tenang. Kalimat lepaskan hasil tapi jangan hentikan usaha terdengar sederhana, tetapi sebenarnya mengandung makna yang sangat dalam. Kalimat ini mengajarkan kita tentang bagaimana cara menjalani hidup dengan tenang, tanpa kehilangan semangat untuk terus berjuang. Seringkali dalam hidup kita terlalu fokus pada hasil. Kita ingin mendapatkan nilai tertinggi, pekerjaan terbaik, pengakuan dari orang lain, atau pencapaian besar yang bisa dibanggakan. Tidak salah memang, semua orang tentu menginginkan hasil yang baik. Namun masalahnya muncul ketika pikiran kita hanya terpaku pada hasil akhir, sementara prosesnya kita jalani dengan penuh tekanan, kecemasan, bahkan rasa takut gagal. Ungkapan ini mengingatkan kita bahwa hasil bukanlah segalanya. Yang lebih penting adalah bagaimana kita berusaha menuju hasil itu. Kita tidak selalu bisa mengendalikan hasil, karena banyak faktor di luar diri kita yang turut menentukan. Misalnya, kita sudah belajar keras, tapi soal ujian ternyata lebih sulit dari perkiraan. Atau kita sudah bekerja maksimal, tapi perusahaan sedang tidak dalam kondisi baik, sehingga hasilnya tidak sesuai harapan. Dalam situasi seperti ini, jika kita hanya terikat pada hasil, maka kekecewaan akan mudah datang. Namun ketika kita belajar melepaskan hasil, kita akan merasa lebih damai. Kita sadar bahwa kita sudah melakukan yang terbaik, dan apapun hasilnya nanti, kita bisa menerimanya dengan lapang dada. Melepaskan hasil bukan berarti kita berhenti peduli, tapi justru tanda bahwa kita dewasa dalam berpikir dan bijak dalam bertindak. Sikap ini membantu kita memahami batas antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Usaha adalah hal yang sepenuhnya berada di tangan kita. Hasil sebaliknya adalah sesuatu yang dipengaruhi oleh banyak hal, kadang oleh waktu, keadaan, atau bahkan keberuntungan. Maka yang bisa kita lakukan adalah berusaha sebaik mungkin tanpa membiarkan hasil menjadi beban. Dengan begitu, kita bisa menjalani hidup dengan lebih ringan, tidak terlalu cemas ketika gagal, dan tidak terlalu sombong ketika berhasil. Kita belajar untuk menghargai proses, bukan hanya menilai diri berdasarkan pencapaian. Karena pada akhirnya, orang yang benar-benar kuat bukanlah yang selalu berhasil, tetapi yang tidak pernah berhenti mencoba. Sikap inilah yang menjadi dasar dari seluruh makna kalimat lepaskan hasil, tapi jangan hentikan usaha. Ketika kita bisa memahami makna dasarnya, kita akan lebih mudah melangkah ke tahap berikutnya, yaitu belajar fokus pada proses, bukan hanya hasil. Setelah kita memahami bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan, maka langkah berikutnya adalah belajar memusatkan perhatian pada proses, bukan hanya hasil. Banyak orang merasa hidupnya penuh tekanan karena mereka terlalu terobsesi dengan hasil akhir. Misalnya, seorang siswa hanya memikirkan nilai ujian, bukan bagaimana cara belajar yang efektif. Seorang karyawan hanya ingin dipuji bos, bukan menikmati proses mengasah kemampuan kerjanya. Akibatnya, setiap kali hasil tidak sesuai keinginan, mereka langsung merasa gagal. Padahal hidup ini adalah perjalanan panjang yang penuh dengan proses. Setiap proses mengajarkan sesuatu yang berharga tentang kesabaran, ketekunan, ketulusan, bahkan tentang mengenal diri sendiri. Proseslah yang membentuk siapa kita hari ini. Bayangkan seseorang yang sedang belajar bersepeda.
Kalau ia hanya fokus ingin bisa secepat mungkin, tanpa menikmati proses belajar menyeimbangkan diri, pasti ia akan cepat frustrasi saat terjatuh. Tapi jika ia menikmati prosesnya, memahami cara mengayuh, menjaga keseimbangan, dan mencoba lagi, maka setiap jatuh menjadi bagian alami dari pembelajaran. Pada akhirnya, ia akan bisa bersepeda dengan lancar, dan lebih dari itu, ia akan memiliki rasa bangga karena tahu perjuangannya sendiri. Begitu juga dalam kehidupan. Ketika kita fokus pada proses, kita akan lebih sabar, lebih tenang, dan lebih mudah bersyukur. Kita tidak terburu-buru ingin melihat hasil, karena kita tahu bahwa setiap langkah kecil punya nilai. Hasil yang baik akan datang sebagai bonus dari proses yang dijalani dengan sungguh-sungguh. Selain itu, fokus pada proses membantu kita menjadi lebih konsisten. Karena kita tidak lagi bekerja demi hasil instan, melainkan demi pertumbuhan diri. Konsistensi ini yang nantinya akan membuat perbedaan besar dalam hidup kita. Contohnya, seseorang yang berolahraga bukan hanya untuk menurunkan berat badan, tetapi untuk hidup sehat, akan lebih mudah bertahan dalam kebiasaannya. Ia menikmati setiap latihan, bukan hanya menunggu angka timbangan berubah. Dengan begitu, hasil akan mengikuti secara alami tanpa perlu dipaksa. Memang, tidak mudah untuk tidak memikirkan hasil sama sekali. Kita manusia tentu ingin melihat buah dari usaha kita. Tapi dengan menempatkan fokus utama pada proses, kita mengurangi rasa cemas, kecewa, dan terburu-buru. Kita belajar untuk menikmati perjalanan, bukan hanya menunggu garis akhir. Saat kita sudah terbiasa menikmati proses, kita juga akan belajar menerima hal-hal yang tidak selalu berjalan sesuai rencana. Dari sinilah muncul ketenangan batin. Karena kita tahu, apapun yang terjadi, kita sudah melakukan bagian terbaik kita. Ketika kita mulai fokus pada proses, kita akan lebih mudah menerima kenyataan bahwa tidak semua hasil berjalan sesuai harapan. Namun, dalam praktiknya, kekecewaan tetap bisa muncul. Itulah sebabnya kita perlu belajar mengelola dan menghindari kekecewaan yang berlebihan. Kekecewaan adalah hal yang sangat manusiawi. Setiap orang pasti pernah mengalaminya. Saat gagal mencapai tujuan, saat usaha tidak dihargai, atau saat harapan tidak terwujud. Masalahnya bukan pada rasa kecewa itu sendiri, tapi pada cara kita menyikapinya. Jika kita membiarkan kekecewaan tumbuh tanpa kendali, ia bisa berubah menjadi rasa putus asa, bahkan membuat kita berhenti berusaha. Mari kita ambil contoh sederhana. Bayangkan kamu sudah belajar keras untuk ujian, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan. Kamu bisa memilih dua sikap. Pertama, kamu kecewa lalu menyalahkan diri sendiri dan akhirnya malas belajar lagi. Kedua, kamu kecewa tapi berkata dalam hati, tidak apa-apa, aku sudah berusaha. Mungkin aku perlu cara belajar yang berbeda. Perbedaan antara kedua sikap ini sederhana, tapi dampaknya besar. Sikap pertama membuat kamu menyerah, sedangkan sikap kedua justru membuat kamu tumbuh. Ketika kita melepaskan hasil, kekecewaan jadi lebih mudah dihadapi. Kita tidak lagi menilai diri berdasarkan hasil semata, tapi dari seberapa besar usaha dan niat yang telah kita berikan. Kita mulai melihat kegagalan bukan sebagai bukti bahwa kita tidak mampu, melainkan sebagai bagian alami dari proses belajar. Sebenarnya, tidak ada orang sukses yang tidak pernah gagal. Mereka yang tampak kuat dan berhasil hari ini pernah merasakan kegagalan berkali-kali. Bedanya, mereka tidak larut dalam kekecewaan. Mereka belajar dari kegagalan itu dan terus melangkah. Karena mereka tahu, selama mereka tidak berhenti berusaha, kegagalan hanyalah batu loncatan menuju keberhasilan. Dengan cara pandang seperti ini, kita menjadi lebih tangguh secara mental. Kita tidak mudah hancur oleh hasil yang mengecewakan. Kita belajar menenangkan hati, menerima keadaan, lalu bangkit lagi. Ini bukan berarti kita menolak perasaan sedih atau kecewa, tapi kita tidak membiarkan perasaan itu menguasai hidup kita. Saat kita bisa mengelola kekecewaan, kita pun belajar hal penting lainnya, mengendalikan diri dan memahami batas kemampuan kita. Dalam hidup, ada dua hal yang selalu berjalan berdampingan, usaha dan hasil. Namun, hanya satu di antaranya yang benar-benar bisa kita kendalikan, yaitu usaha. Kita tidak bisa memaksa hasil untuk selalu sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita bisa mengatur seberapa keras kita berjuang, seberapa tekun kita bertahan, dan seberapa tulus kita melakukannya.
Inilah yang disebut kendali diri. Banyak orang kehilangan semangat bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka berusaha mengendalikan hal yang sebenarnya di luar jangkauan mereka. Misalnya, seseorang bekerja keras tapi tetap tidak dipromosikan, atau seorang siswa sudah belajar setiap hari tapi nilainya tetap belum memuaskan. Dalam situasi seperti itu, kita sering merasa tidak berdaya. Padahal kalau kita mau melihat lebih jernih, ada satu hal yang masih bisa kita pegang, kemauan untuk terus berusaha. Mengendalikan diri berarti belajar tetap tenang di tengah ketidakpastian. Kita tidak menyerah ketika hasil belum datang, dan tidak pula terburu-buru ingin segalanya terjadi sesuai rencana. Kita percaya bahwa setiap langkah yang dilakukan dengan sungguh-sungguh pasti membawa perubahan, walau kecil sekalipun. Kendali diri bukan hanya soal menahan emosi, tapi juga soal menata pikiran. Memilih untuk tetap bergerak maju meski keadaan belum ideal. Ada pepatah bijak yang mengatakan, kita tidak bisa mengatur arah angin, tapi kita bisa menyesuaikan layar kapal. Begitu juga dalam kehidupan. Kita tidak bisa mengatur semua hal agar berjalan sesuai keinginan, tapi kita bisa menyesuaikan sikap dan tindakan kita terhadap keadaan. Dengan begitu, kita tidak lagi dikuasai oleh hasil yang belum tentu sesuai harapan, melainkan dikuasai oleh kekuatan untuk terus melangkah. Kendali diri juga mengajarkan kita kapan harus berusaha dan kapan harus menerima. Kadang kita perlu tahu bahwa ada batas di mana usaha manusia berhenti, dan selebihnya adalah urusan takdir. Di titik itu, melepaskan hasil bukan berarti menyerah, tapi menyadari bahwa kita sudah melakukan yang terbaik. Kita berhenti memaksa dunia berjalan sesuai keinginan kita, dan mulai percaya bahwa semua memiliki waktunya masing-masing. Ketika kita mampu menjaga kendali diri seperti ini, hati menjadi lebih tenang. Kita tidak lagi mudah goyah oleh hasil yang datang atau pergi. Kita tetap berusaha, bukan karena ingin dikagumi, tapi karena kita tahu bahwa berusaha adalah bagian dari siapa diri kita sebenarnya. Kemudian dari pemahaman inilah kita bisa melangkah ke tahap berikutnya. Memahami bahwa melepaskan hasil bukanlah tanda kepasrahan, melainkan tanda kebijaksanaan. Seringkali ketika seseorang mendengar kalimat lepaskan hasil, mereka langsung menganggapnya sebagai bentuk kepasrahan. Mereka berpikir, kalau hasilnya dilepaskan, berarti kita tidak perlu peduli lagi. Padahal melepaskan hasil bukan berarti berhenti berjuang atau menyerah. Justru sebaliknya, melepaskan hasil adalah tanda kedewasaan dan kebijaksanaan dalam berusaha. Perbedaan antara pasrah dan melepaskan sangat halus, tetapi maknanya jauh berbeda. Pasrah berarti menyerah sebelum mencoba, tidak mau berbuat apa-apa karena merasa semua sudah ditentukan. Sedangkan melepaskan berarti tetap berusaha sebaik mungkin, tapi tidak membiarkan hasil menguasai hati dan pikiran. Orang yang melepaskan hasil tidak kehilangan semangat, justru mereka bisa berusaha dengan lebih tenang dan fokus. Karena mereka tidak lagi terbebani oleh rasa takut gagal. Mereka melakukan sesuatu dengan niat penuh, tanpa dihantui pikiran, bagaimana kalau gagal. Mereka tahu bahwa setiap tindakan baik akan membawa dampak, meski mungkin hasilnya belum terlihat sekarang. Bayangkan seseorang yang menanam pohon mangga. Ia merawatnya setiap hari, menyirami, memberi pupuk, dan menjaganya dari hama. Tapi setelah itu, ia tidak bisa memaksa pohon itu berbuah besok. Ia harus sabar menunggu musimnya. Kalau ia hanya fokus pada buahnya, ia akan kecewa setiap kali melihat pohonnya belum berbuah. Tapi kalau ia fokus pada perawatannya, ia bisa tetap bahagia melihat pertumbuhan daun-daunnya yang hijau. Begitulah makna melepaskan hasil. Kita tetap merawat usaha kita dengan cinta, tanpa menuntut hasil datang secepat mungkin. Sikap seperti ini membuat hati lebih ringan. Kita tidak lagi mudah kecewa atau stres saat hasil belum sesuai harapan. Kita juga menjadi lebih terbuka untuk belajar dari kesalahan, karena kita tahu bahwa setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari pertumbuhan. Namun untuk bisa sampai pada tahap ini, kita perlu keberanian untuk menerima kegagalan. Karena kegagalan seringkali menjadi ujian terbesar bagi mereka yang sedang belajar melepaskan hasil. Kita bisa saja berkata, aku sudah ikhlas, tapi saat kenyataan tidak sesuai harapan,
rasa kecewa itu muncul lagi. Disinilah pentingnya belajar dari kegagalan. Bukan untuk membuat kita berhenti, melainkan agar kita semakin kuat dan bijak dalam melangkah. Kegagalan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan hidup. Tidak ada orang yang benar-benar berhasil tanpa pernah jatuh terlebih dahulu. Namun banyak dari kita yang menganggap kegagalan sebagai tanda bahwa kita tidak mampu atau bahkan sebagai akhir dari segalanya. Padahal kegagalan bukanlah akhir, melainkan awal dari pelajaran baru. Ketika kita berbicara tentang melepaskan hasil, kita sebenarnya juga sedang belajar menerima kemungkinan gagal. Karena hasil tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Dan disitulah peran kegagalan hadir untuk mengajarkan sesuatu yang tidak bisa diajarkan oleh keberhasilan. Bayangkan jika hidup ini selalu berjalan mulus. Kita selalu berhasil dalam setiap hal tanpa pernah salah. Tentu rasanya menyenangkan, tapi juga berbahaya. Tanpa kegagalan kita tidak akan tahu bagaimana rasanya berjuang, kita tidak akan belajar bagaimana cara memperbaiki diri, dan kita tidak akan memahami nilai dari keberhasilan yang sesungguhnya. Kegagalanlah yang membuat kita tumbuh lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bijaksana. Setiap kali kita gagal, sebenarnya kita sedang diberi kesempatan untuk melihat ulang cara kita berusaha. Mungkin ada strategi yang kurang tepat, atau ada sikap dalam diri yang perlu diperbaiki. Kadang, kegagalan datang bukan untuk menghentikan langkah kita, tetapi untuk mengarahkan kita ke jalan yang lebih benar. Misalnya, seseorang gagal dalam bisnis pertama, tapi dari kegagalan itu ia belajar tentang manajemen waktu, cara mengatur keuangan, dan bagaimana memahami pelanggan. Ketika ia mencoba lagi, peluang berhasilnya menjadi lebih besar. Jadi kegagalan bukanlah musuh, ia adalah guru kehidupan. Namun agar kita bisa belajar darinya, kita harus lebih dulu mau mengakuinya. Banyak orang gagal tapi tidak mau belajar karena terlalu sibuk menyalahkan keadaan, orang lain, atau dirinya sendiri. Padahal jika kita melihat kegagalan dengan hati terbuka, kita bisa menemukan hikmah yang sangat berharga di baliknya. Dan disinilah letak kaitannya dengan melepaskan hasil. Ketika kita melepaskan hasil, kita tidak terlalu keras pada diri sendiri saat gagal. Kita bisa berkata, aku sudah berusaha dengan sungguh-sungguh dan kali ini belum berhasil. Tapi aku bisa mencoba lagi dengan cara yang lebih baik. Sikap seperti inilah yang akan membawa kita semakin dekat dengan keberhasilan sejati. Bukan keberhasilan yang hanya diukur dari hasil, tapi dari kemampuan untuk bangkit setelah jatuh. Menariknya, ketika kita belajar dari kegagalan, kita juga belajar untuk lebih menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Kita mulai menyadari bahwa setiap langkah yang berhasil kita lewati, sekecil apapun, layak disyukuri. Dan dari sinilah tumbuh perasaan damai dan bahagia yang lebih dalam, yaitu rasa syukur. Rasa syukur inilah yang akan membuat hati tetap tenang, bahkan ketika hasil belum sempurna. Karena orang yang bersyukur tidak menunggu sesuatu yang besar untuk bahagia. Mereka sudah bahagia hanya dengan bisa terus berusaha. Setelah belajar dari kegagalan, langkah berikutnya yang tak kalah penting adalah menumbuhkan rasa syukur. Rasa syukur adalah kemampuan untuk melihat hal baik, sekecil apapun, di tengah segala kekurangan dan tantangan hidup. Ia seperti cahaya lembut yang membuat hati kita tetap hangat, bahkan ketika hari terasa gelap. Banyak orang hanya merasa bersyukur ketika mendapatkan sesuatu yang besar, seperti promosi kerja, nilai tinggi, atau keberhasilan yang terlihat jelas. Padahal rasa syukur sejati justru tumbuh dari hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Nafas yang masih berhembus, tubuh yang masih bisa bergerak, keluarga yang mendukung, atau sekadar kesempatan untuk mencoba lagi setelah gagal. Ketika kita mulai bersyukur atas hal-hal kecil, hidup terasa lebih ringan. Kita tidak lagi terlalu tertekan oleh hasil, karena kita tahu bahwa setiap proses, baik itu berhasil atau tidak, membawa sesuatu yang bisa kita hargai. Orang yang bersyukur tidak mengukur kebahagiaan dari hasil besar, melainkan dari makna yang ia temukan di setiap langkahnya. Rasa syukur juga membantu kita menjaga hati dari iri dan kecewa. Saat kita terlalu fokus membandingkan diri dengan orang lain, rasa cukup dalam diri kita menjadi pudar. Namun ketika kita belajar bersyukur, kita mulai sadar bahwa setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Kita tidak perlu iri pada keberhasilan orang lain,
karena kita percaya bahwa saatnya kita juga akan datang. Asal kita tetap berusaha dan tidak berhenti melangkah. Selain itu, rasa syukur juga membawa ketenangan batin. Ketika kita mensyukuri apa yang kita miliki, pikiran menjadi lebih jernih, hati lebih damai, dan semangat untuk berusaha tetap terjaga. Kita tidak lagi bekerja karena takut gagal, tapi karena ingin menghargai kesempatan yang telah diberikan pada kita. Rasa syukur membuat kita sadar bahwa setiap usaha yang dilakukan adalah bentuk penghormatan terhadap kehidupan itu sendiri. Dan menariknya, ketika seseorang bersyukur, ia menjadi lebih kuat menghadapi tekanan. Karena orang yang bersyukur tidak mudah menyerah, mereka tahu bahwa hidup tidak selalu sempurna, tapi selalu ada alasan untuk melangkah. Dengan cara pandang ini, kita bisa menjaga kesehatan mental dan emosional agar tidak goyah oleh hasil yang belum sesuai harapan. Itulah sebabnya, setelah belajar menumbuhkan rasa syukur, langkah berikutnya yang perlu kita pahami adalah bagaimana rasa syukur ini juga berperan besar dalam menjaga kesehatan mental. Sebab pikiran yang tenang, hati yang lapang, dan sikap yang sabar adalah kunci untuk tetap kuat dalam perjalanan hidup yang penuh naik turun ini. Dalam perjalanan hidup, kita tidak hanya membutuhkan kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan mental. Pikiran yang tenang, hati yang lapang, dan emosi yang seimbang adalah fondasi agar kita bisa terus berusaha tanpa mudah lelah. Disinilah makna dari lepaskan hasil, tapi jangan hentikan usaha menjadi sangat penting. Karena sikap ini membantu kita menjaga kesehatan mental. Banyak orang yang bekerja keras, tapi hatinya gelisah. Mereka mudah cemas, takut gagal, atau bahkan menyalahkan diri sendiri jika hasilnya tidak sesuai harapan. Lama-lama tekanan seperti ini membuat pikiran lelah dan semangat menurun. Kita mungkin tidak sadar, tapi terlalu menggantungkan kebahagiaan pada hasil bisa membuat kita kehilangan kedamaian batin. Dengan melepaskan hasil, kita belajar untuk tidak menekan diri secara berlebihan. Kita tetap berusaha maksimal, namun dengan hati yang tenang. Kita belajar menikmati proses tanpa membebani diri dengan rasa takut gagal atau cemas terhadap masa depan. Sikap ini membuat kita lebih stabil secara emosional, tidak terlalu bahagia saat berhasil, tapi juga tidak terlalu sedih saat gagal. Kita belajar untuk berdiri di tengah-tengah dalam keseimbangan yang sehat. Menjaga kesehatan mental bukan berarti kita tidak boleh merasa sedih atau kecewa. Emosi seperti itu manusiawi dan wajar. Namun yang penting adalah tidak terjebak terlalu lama di dalamnya. Kita boleh menangis, kecewa, atau merasa lemah sesekali, tapi setelah itu kita perlu bangkit dan melangkah lagi. Dengan melepaskan hasil, kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk bernapas dan pulih. Selain itu, sikap melepaskan hasil juga menumbuhkan rasa percaya diri yang sehat. Kita tidak lagi menilai diri dari hasil luar, seperti nilai, pujian, atau pencapaian, melainkan dari usaha dan ketulusan kita. Kita belajar mencintai diri apa adanya. Bukan karena kesempurnaan, tetapi karena keberanian untuk terus mencoba. Hal ini membuat hati lebih damai dan pikiran lebih kuat menghadapi berbagai tekanan hidup. Kesehatan mental juga sangat berhubungan dengan cara kita menjalani kehidupan sehari-hari. Jika kita mampu membawa prinsip ini untuk tetap berusaha tanpa terlalu terikat pada hasil, ke dalam setiap aspek hidup, kita akan lebih ringan menjalani hari-hari. Baik di sekolah, di tempat kerja, di rumah, bahkan dalam hubungan dengan orang lain, kita bisa tetap tenang karena tahu tugas kita adalah berusaha, bukan mengendalikan segalanya. Dan ketika kita menerapkan prinsip ini dalam kehidupan nyata, kita akan mulai melihat betapa besar dampaknya. Hidup bukan hanya tentang teori atau nasihat yang indah, tetapi tentang bagaimana kita menerapkannya dalam keseharian. Prinsip lepaskan hasil, tapi jangan hentikan usaha, bukan hanya kata-kata bijak yang enak didengar. Ia adalah panduan yang bisa membantu kita menjalani hidup dengan lebih tenang, sabar, dan bermakna. Kita bisa menerapkan prinsip ini di berbagai aspek kehidupan. Di sekolah, di pekerjaan, dalam hubungan dengan keluarga, bahkan dalam hal-hal kecil sehari-hari. Setiap situasi memberi kita kesempatan untuk berlatih, melepaskan hasil sambil tetap berusaha dengan sepenuh hati. Misalnya, dalam belajar, kita berusaha memahami pelajaran,
membaca buku, berlatih soal, dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Namun setelah itu hasil ujian bukan lagi sesuatu yang kita paksakan. Kita tetap berharap mendapat nilai bagus, tapi tidak membiarkan nilai itu menentukan seberapa berharganya diri kita. Kita bisa berkata pada diri sendiri, "Aku sudah berusaha sebaik mungkin dan itu sudah cukup." Sikap ini membuat kita lebih menikmati proses belajar tanpa tekanan berlebih. Dalam pekerjaan pun sama, kita bisa tetap bekerja dengan tekun, disiplin, dan tanggung jawab tanpa harus terus-menerus cemas akan hasil akhir. Kadang, kerja keras tidak langsung terlihat hasilnya. Tapi dengan tetap berusaha dan tidak berhenti, kita sedang membangun kepercayaan diri, pengalaman, dan reputasi yang akan membuahkan hasil di waktu yang tepat. Hasil besar seringkali datang secara perlahan melalui proses panjang yang tidak selalu terlihat oleh mata. Dalam hubungan dengan orang lain, prinsip ini juga penting. Kita bisa berbuat baik, memberikan perhatian, atau menunjukkan kasih sayang, tapi kita tidak bisa memaksa orang lain untuk membalasnya dengan cara yang sama. Tugas kita hanya memberi yang terbaik, bukan mengatur bagaimana orang lain meresponsnya. Dengan begitu, kita tidak mudah kecewa atau tersakiti karena kita tahu bahwa kita sudah melakukan bagian kita dengan tulus. Bahkan dalam hal-hal sederhana pun, prinsip ini bisa diterapkan. Ketika kita merawat tanaman, membantu orang lain, menabung untuk masa depan, atau berusaha memperbaiki diri, semuanya membutuhkan kesabaran dan keikhlasan. Kita tidak akan selalu melihat hasilnya segera, tapi kita percaya bahwa setiap usaha kecil memiliki makna dan akan berbuah pada waktunya. Semakin sering kita menerapkan prinsip ini dalam keseharian, semakin kuat pula ketenangan dalam diri kita. Kita tidak lagi hidup dengan terburu-buru, tidak mudah putus asa, dan tidak gampang merasa gagal. Kita belajar untuk percaya bahwa setiap langkah, sekecil apapun, tetap berharga selama kita tidak berhenti. Dan pada akhirnya prinsip sederhana ini akan membawa kita pada kesadaran yang lebih dalam. Bahwa hasil sebenarnya akan datang dengan sendirinya ketika kita terus berusaha tanpa menyerah. Setelah melalui perjalanan panjang, memahami arti berusaha tanpa terikat pada hasil, kini kita sampai pada inti dari semuanya. Hasil akan datang pada waktunya. Mungkin tidak selalu cepat, mungkin tidak selalu sesuai keinginan kita, tapi hasil yang baik akan selalu mengikuti usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Seringkali kita ingin melihat hasil segera. Kita ingin bukti nyata bahwa usaha kita tidak sia-sia, namun hidup tidak selalu bekerja seperti itu. Kadang hasil datang dalam bentuk yang berbeda dari yang kita bayangkan. Kita mungkin menanam harapan di satu tempat, tapi buahnya tumbuh di tempat lain. Kita belajar sesuatu, gagal, lalu tanpa sadar pelajaran dari kegagalan itulah yang membantu kita berhasil di masa depan. Itulah keajaiban dari terus berusaha tanpa berhenti. Kita tidak pernah tahu kapan dan bagaimana hasil itu akan muncul, tapi kita bisa percaya bahwa ia sedang disiapkan untuk kita. Tidak ada usaha yang benar-benar sia-sia. Setiap langkah, sekecil apapun, akan membawa perubahan, entah pada hasilnya atau pada diri kita sendiri. Kadang, hasil terbaik bukanlah apa yang kita dapatkan, tapi siapa kita jadi setelah melalui proses itu. Kita mungkin tidak memenangkan perlombaan, tapi kita jadi lebih disiplin. Kita mungkin tidak langsung mencapai cita-cita, tapi kita belajar lebih sabar dan tangguh. Hasil yang sesungguhnya adalah pertumbuhan yang terjadi di dalam diri. Kekuatan hati, ketenangan pikiran, dan keyakinan bahwa kita mampu menghadapi apapun. Ketika kita sudah memahami ini, kita tidak lagi terburu-buru. Kita tidak lagi cemas menunggu hasil, karena kita tahu bahwa setiap usaha punya waktunya sendiri. Seperti petani yang menanam benih dan menunggu musim panen, kita juga hanya perlu sabar menjaga, merawat, dan mempercayakan waktu pada kehidupan. Semakin sabar kita menanam, semakin manis hasil yang akan kita tuai. Dan yang paling indah adalah, saat hasil itu akhirnya datang, kita tidak hanya merasa senang, kita juga merasa damai. Kita tahu bahwa hasil itu bukan datang secara kebetulan, melainkan buah dari ketekunan, kesabaran, dan keikhlasan. Kita tidak menyesal atas waktu yang sudah berlalu, karena kita tahu setiap detik usaha kita bernilai. Pada titik ini, kita menyadari satu hal penting. Melepaskan hasil bukan berarti tidak peduli dengan hasil, tetapi percaya bahwa hasil akan datang ketika saatnya tiba.
Yang perlu kita lakukan hanyalah terus melangkah, terus berusaha, dan terus mempercayai proses. Dan jika suatu saat kamu merasa lelah, ingatlah perjalanan yang telah kamu tempuh. Ingat bagaimana kamu belajar fokus pada proses, menghadapi kekecewaan, menjaga kendali diri, belajar dari kegagalan, menumbuhkan rasa syukur, dan merawat kesehatan mental. Semua itu adalah bukti bahwa kamu tidak berhenti, bahwa kamu terus berusaha dengan hati yang ikhlas dan langkah yang mantap. Pada akhirnya, kehidupan bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa tulus kita melangkah. Karena orang yang tidak pernah berhenti berusaha, pada waktunya akan sampai juga. Dan ketika saat itu tiba, kamu akan tersenyum dan berkata dalam hati, "Aku sudah berusaha sebaik mungkin, dan sekarang aku siap menerima apapun hasilnya." Itulah makna sejati dari kalimat sederhana, namun mendalam. Lepaskan hasil, tapi jangan hentikan usaha.